Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang sistem dan gangguan organ peredaran darah hewan. Jadi tujuannya nanti anak-anak dapat mengetahui sistem peredaran darah pada hewan dan gangguan yang terjadi pada organ peredaran darah hewan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah hewan burung. Jadi kalau anak-anak mau mempelajari materi tersebut, Bu Guru sertakan link video tersebut dalam deskripsi video kali ini. Bu Guru ulangi sedikit tentang sistem peredaran darah pada hewan. Secara umum, sistem peredaran darah pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Contoh sistem peredaran darah terbuka terdapat pada cacing dan serangga seperti belalang. Sistem peredaran darah tertutup. Jantung akan memompa darah secara terus-menerus sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil. Hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah kelompok vertebrata. Contohnya seperti katak, ikan, reptil, dan burung. Berikutnya sistem peredaran darah pada udang. Ini adalah gambar sistem peredaran darah udang. Di sini ada insang, jantung, insang, kaki, dan kaki. Jadi pada udang, darah dipompa dari jantung melalui pembuluh darah menuju bagian bawah tubuh seperti kaki. Darah dari bagian kaki mengalir menuju insang bagian kiri dan kanan tanpa melalui pembuluh. Di insang, darah mengikat oksigen dan kemudian kembali ke jantung. Selanjutnya, sistem peredaran darah belalang. Serangga memiliki sebuah pembuluh yang memanjang dan terletak membujur di atas saluran makanan sebagai alat sirkulasi darahnya. Sistem sirkulasinya tidak mengangkut oksigen dan karbon dioksida karena darah belalang tidak mengandung hemoglobin, tetapi mengandung hemosianin. Oksigen diedarkan ke sel-sel tubuh dengan bantuan saluran udara atau trakea. Selanjutnya, sistem peredaran darah pada cacing. Ada 3 pembuluh darah pada cacing tanah, yaitu pembuluh darah punggung, pembuluh darah perut, dan pembuluh darah samping dengan 5 pasang lengkung aorta yang berfungsi sebagai jantung. Sistem sirkulasi cacing tanah dimulai dari absorpsi atau penyerapan oksigen melalui dinding kulit yang tipis. Kemudian, oksigen masuk ke dalam pembuluh darah punggung melalui pembuluh-pembuluh kapiler. Darah di dalam pembuluh darah punggung mengalir dari belakang menuju arah kepala dan mengalir menuju pembuluh darah perut melalui lengkung aorta yang letaknya di dalam. Di dalam perut, darah mengalir dari depan menuju ke belakang karena adanya denyut dari 5 pasang lengkung aorta. Kemudian sistem peredaran darah pada ikan.
Sistem sirkulasi dimulai dari jantung yang mengalirkan darah keluar melalui aorta ventral, kemudian mengalir ke insang. Di dalam insang, aorta bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh yang lebih kecil atau pembuluh-pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler akan melepaskan karbon dioksida ke dalam air dan mengambil oksigen dari dalam air. Dari pembuluh kapiler pada insang, darah akan mengalir menuju aorta. Melalui cabang-cabang aorta, darah mengalir menuju pembuluh-pembuluh kapiler di seluruh tubuh. Selanjutnya, darah mengikat karbon dioksida dari jaringan, kemudian kembali menuju jantung melalui vena. Dalam satu kali peredaran darah, hanya satu kali beredar melalui jantung, sehingga sistem peredaran darah disebut sistem peredaran darah tunggal. Sistem peredaran darah pada katak. Jantung katak terdiri atas dua buah serambi yang berdinding tipis dan sebuah bilik. Sistem sirkulasinya dimulai dari masuknya darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru ke serambi kiri. Dari serambi masuk ke bilik sehingga terjadi percampuran antara darah yang mengandung oksigen dan darah yang mengandung karbon dioksida. Darah yang mengandung karbon dioksida berasal dari jaringan tubuh yang masuk melalui serambi kanan. Dari bilik, darah akan dipompa keluar menuju aorta. Aorta yang keluar dari bilik bercabang menjadi lengkung aorta kanan dan lengkung aorta kiri. Masing-masing lengkung aorta bercabang menuju kepala, membentuk arteri utama menuju organ tubuh, serta bercabang menuju ke paru-paru dan kulit. Di paru-paru dan kulit, darah melepaskan karbon dioksida. Di paru-paru, darah mengambil oksigen yang akhirnya akan dikirim kembali menuju serambi kiri melalui pembuluh balik paru-paru. Selanjutnya, sistem peredaran darah pada reptil. Pembuluh darah pada reptil terdiri atas aorta dan pembuluh nadi paru-paru. Pada kadal terdapat dua aorta, yaitu aorta kanan dan aorta kiri. Aorta kanan keluar dari bilik kiri membawa darah yang mengandung banyak oksigen menuju ke seluruh tubuh. Aorta kiri berasal dari suatu tempat di antara bilik kanan dan bilik kiri membawa darah yang mengandung banyak oksigen menuju ke seluruh tubuh bagian belakang. Kedua aorta tersebut selanjutnya bersatu membentuk arteri utama yang bercabang-cabang ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah gangguan peredaran darah pada hewan. Hewan yang pertama adalah kucing. Organ peredaran darahnya jantung dan pembuluh darah. Gangguan yang terjadi kolesterol karena menghambat peredaran darah. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah adalah dengan cara memberikan vaksin, rajin membersihkan kandang, dan memberi makanan yang sehat. Kemudian hewan yang kedua adalah ikan. Organ peredaran darahnya adalah jantung dan pembuluh darah. Gangguannya adalah amoebiasis. Cara memelihara kesehatannya adalah dengan memberi makanan yang sehat untuk ikan. Selanjutnya hewan yang ketiga adalah burung. Organ peredaran darahnya adalah jantung dan pembuluh darah. Gangguan yang terjadi, gangguan jantung, berdarah, luka-luka kapiler darah mudah
Cara memeliharanya adalah dengan rutin menjaga kesehatan burung dengan memberi makanan yang sehat, rajin membersihkan kandang, serta memberi vaksin pada burung. Demikian penjelasan Bu Guru tentang sistem dan gangguan organ peredaran darah pada hewan. Semoga mudah dipahami. Sampai jumpa di video Bu Guru selanjutnya. Jangan lupa kalau anak-anak mau mendownload materi kali ini, Bu Guru sertakan link untuk mendownload dalam deskripsi video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.